Nah, pertama di sini saya membuat struktur foldernya terlebih dahulu. Jadi karena saya pakai Laragon, jadi itu saya buat di folder Laragon di www, itu di dalamnya saya bikin folder post sederhana. Kemudian strukturnya seperti ini, ada folder out isinya login.php, logout.php, terus saya bikin folder config yang dimana isinya juga database.php, include, ada footer, function, header, terus di laporan ada index, terus di produk ada edit, hapus, index, tambah. Kemudian di bagian di folder transaksi itu ada file detail, index, proses, dan yang terakhir itu di luar dari folder-folder ini itu ada file dashboard.php. Terus setelah membuat struktur foldernya, kita bikin database-nya. Nah, ini. Jadi kita pertama masuk login di PHP MyAdmin, terus ke SQL, terus baru create database dulu. Nama database-nya post sederhana. Habis itu kita use database, terus setelahnya kita create tabel-tabelnya. Totalnya ada 5 tabel, ada detail transaksi, ada kategori, ada produk, ada transaksi, ada users. Totalnya 5 tabel. Kemudian setelah semua tabelnya udah kebuat, itu kita masukin data dummy yang saya ambil di modul ini. Data dummy-nya tuh, nah ini nih, pertama kita use post sederhana dulu buat masuk ke database-nya. Terus habis itu kita insertin aja nih data-datanya kayak gitu. Oke, selanjutnya setelah sudah membuat database dan udah bikin tabel, terus sudah diisi sama data dummy, kita masuk ke VS Code, terus masuk ke file database.php. Nah, di file ini diisi kode yang dimana kode ini digunakan untuk menghubungkan si aplikasinya tuh ke database MySQL pakai PDO gitu. Nah, ini jadi di bagian ini itu adalah bagian konfigurasi database-nya, dan bagian ini itu digunakan untuk konfigurasi database kayak host, terus nama kita gitu, nama database-nya, terus nama username-nya, dan itu ada bagian password. Nah, bagian ini karena berhubung saya ada passwordnya, jadi saya isi. Kalau misalkan nggak ada passwordnya, itu dikosongin aja. Terus yang bawahnya itu bagian charset itu untuk biar database-nya tuh mendukung berbagai karakter gitu. Terus selanjutnya ini bagian DSN. Nah, bagian DSN ini berisi informasi koneksi database yang nantinya dipakai PDO. Terus di bawahnya ini bagian option. Nah, ini bagian ini itu pengaturan PDO kayak error handling, terus format hasil query, sama keamanan prepare statementnya. Terus di bagian try itu yang PDO sama dengan new PDO itu, nah itu program. Nah, di sini program membuat koneksi ke database menggunakan PDO. Terus selanjutnya di bagian catch ini nanti kalau misalkan dia error, si catch ini dia bakal nangkap error tersebut, terus bakal ditampilin kata-kata itu, error koneksi database-nya kayak gitu. Nah, setelah
tes koneksinya sudah berhasil, file itu dihapus lagi, terus masuk ke file function PHP, dan di file function PHP ini berisi beberapa fungsi helper yang nanti digunakan berulang kali di aplikasi pos sederhana. Kayak ini function format rupiah. Nah, ini fungsi ini digunakan untuk mengubah angka menjadi format rupiah gitu biar lebih bagus. Terus juga ada function check login. Nah, di function check login ini nanti buat ngecek apakah si user ini sudah login gitu. Kalau belum login, nanti dia bakal diarahin ke halaman login. Nah, terus juga ada function alert, tampilkan alert ini. Nah, ini digunakan untuk menampilkan alert bootstrap kayak sukses, danger, sama warning. Terus ada function generate nomor transaksi juga. Nah, function yang ini itu digunain buat membuat nomor transaksi otomatis berdasarkan tanggal dan urutan transaksinya. Terus yang terakhir nih ada function membersihkan input. Nah, ini function ini digunain untuk membersihkan input user agar lebih aman. Selanjutnya kita membuat halaman login. Kita masuk ke folder out, terus masuk ke file login PHP, kemudian diisikan dengan kode ini. Nah, di kode ini itu ada bagian session start. Nah, bagian ini itu digunakan untuk memulai session agar data login pengguna bisa disimpan. Nah, di bagian ini, di sini itu sistem nanti mengecek apakah user sudah login. Nah, kalau misalkan sudah login, maka langsung diarahkan ke dashboard. Terus selanjutnya di bagian if, ini bagian post. Nah, di bagian ini itu digunakan untuk memproses login saat si formnya dikirim. Terus selanjutnya bagian input username dan password ini diambil dari form login. Terus yang require once ini juga di bagian yang digunakan untuk menghubungkan halaman login ke database gitu. Terus selanjutnya bagian ini itu untuk mencari data user berdasarkan username pengguna. Nah, di bagian password verify ini digunakan untuk mencocokkan password input dengan password yang tersimpan di database. Bagian ini itu jika login berhasil, maka data user disimpan ke session. Nah, kita pakai session generate juga. Ini digunakan untuk meningkatkan keamanan session setelah login berhasil. Kemudian setelah loginnya berhasil, maka user diarahin ke halaman dashboard gitu. Nah, jika loginnya gagal, maka dia menampilkan pesan error. Kemudian di bagian bawah ini terdapat tampilan antarmuka login. Ini menggunakan bootstrap seperti form username, password, tombol login, sama ada fitur show hide juga pakai JavaScript. Nah, setelah kita membuat tampilan login, kita masuk ke file logout buat bikin logoutnya. Nah, di kode ini itu digunakan untuk proses logout pada sistem pos sederhana. Jadi saat user logout, maka semua data sessionnya akan dihapus, lalu pengguna bakal diarahin buat kembali lagi ke halaman login seperti itu. Nah, yang pertama ini session start kayak yang di login. Nah, bagian ini itu digunakan untuk mengakses session yang sedang aktif. Terus juga nih di bawahnya juga ada bagian yang dollar session ini juga digunakan untuk menghapus semua data session pengguna. Terus bagian if ini bagian untuk ngecek apakah si session ini menggunakan cookie gitu. Terus si
set cookie ini digunain buat menghapus cookie session dari browser. Terus juga bagian ini session destroy. Nah, bagian ini tuh untuk menghancurkan session sehingga user benar-benar logout kayak gitu. Nah, terus yang bagian ini, yang bagian header ini, setelah logout berhasil, maka nanti user akan diarahkan kembali ke halaman login. Masuk ke file header.php. Nah, kode ini itu digunakan untuk sebagai header utama yang nanti dipakai di setiap halaman sistem POS. Nah, di awal kode ini terdapat pengecekan session untuk memastikan user sudah login. Nah, jika dia belum login, maka user akan diarahkan kembali ke halaman login. Nah, setelah itu data user seperti nama dan role itu diambil dari session untuk ditampilkan di navbar. Kode ini juga mengatur halaman aktif pada menu navigasi agar user mengetahui halaman yang sedang dibuka. Selain itu juga digunakan Bootstrap dan Font Awesome untuk mempercantik tampilan antar muka. Dan di bagian navbar itu terdapat beberapa menu kayak menu dashboard, terus produk, transaksi, laporan, serta informasi user, dan ada tombol logout juga. Selanjutnya kita akan membuat bagian dashboard. Masuk ke file dashboard.php. Nah, kode ini itu digunakan untuk halaman dashboard pada sistem POS. Nah, di awal program ini melakukan koneksi database dan memanggil header sekaligus mengecek login user. Kemudian setelah itu dashboard menampilkan ucapan selamat datang dan tanggal hari ini. Kemudian di sini program mengambil beberapa data statistik dari database seperti kayak total produk, jumlah transaksi hari ini, omset hari ini, dan stok yang mulai menipis. Kemudian data tersebut lalu ditampilkan dalam bentuk card Bootstrap agar informasi lebih mudah dibaca pengguna, biar lebih bagus aja. Nah, setelah kita membuat indeks, di folder produk ini juga ada file bagian edit. Nah, di sini ini tuh untuk ngedit di tabel produk. Jadi nanti ketika kita klik edit, nanti kita bisa mengedit kode produknya, nama produknya, harga beli, harga jual, itu bisa kita edit, terus bisa disimpan lagi. Terus selanjutnya ada file hapus juga. Nah, file hapus nih itu nanti buat menghapus produk yang ada di bagian produk. Itu nanti produknya bisa dihapus ketika kita menekan tombol hapus. Terus selanjutnya ini ada file tambah. Jadi file tambah ini nanti ketika kita klik tombol tambah produk, itu nanti kita bisa menambahkan produk baru kayak gitu. Nanti formnya isinya itu ada kode produk, nama produk, harga beli, harga jual, stok, ID kategorinya kayak gitu. Ini selanjutnya kita bikin bagian footer. Nah, kode ini itu digunakan sebagai footer yang nantinya ditampilkan di bagian bawah setiap halaman di sistem aplikasi POS sederhana. Nah, di dalam footer ini nanti ditampilkan informasi nama aplikasinya, terus tahun juga,
secara otomatis menggunakan itu fungsi date tadi, serta nama username yang sedang login menggunakan session. Selain itu, terdapat pemanggilan bootstrap JavaScript yang digunakan agar komponen seperti navbar, dropdown, dan modal bisa berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya kita membuat file index.php di folder transaksi. Nah, kode yang ada di dalam index.php ini digunakan sebagai halaman utama transaksi atau kasir pada sistem POS. Nah, di halaman ini juga pengguna dapat memilih produk, menambahkan produk ke keranjang, menghapus produk dari keranjang, serta melakukan pembayaran. Nah, program juga melakukan pengecekan stok sebelum produk dimasukkan ke keranjang. Setelah itu, total belanja dihitung otomatis dan terdapat fitur menghitung kembali secara real time menggunakan JavaScript. Semua data keranjang sementara disimpan menggunakan session. Nah, terus di sini juga ada file proses.php dan kode yang ada di proses.php ini digunakan untuk menyimpan transaksi ke database setelah pembayaran dilakukan, kayak nota gitu. Nah, di sini di awal program itu memvalidasi apakah keranjang kosong dan memastikan uang bayarnya tidak kurang dari total belanja. Nah, setelah itu program membuat nomor transaksi otomatis dan menghitung kembalian. Kemudian selanjutnya data transaksi ini disimpan ke tabel transaksi dan detail transaksi menggunakan PDL transaction agar prosesnya lebih aman. Selanjutnya nih ada file detail.php. Nah, file detail.php ini itu isinya digunakan untuk menampilkan detail transaksi atau nota pembelian setelah transaksi berhasil dilakukan. Sekarang kita masuk ke bagian demo. Kita langsung masukin aja. Terus di sini kita diminta buat login. Ini bagian pertama ada dashboard. Isinya ada total produk. Terus ada transaksi, ini udah saya coba beberapa kali, ini makanya ada 4. Terus masuk ke ini yang produk, ini bisa edit. Misal kita mau edit harganya jadi 16.000. Oke. Dan di sini berubah 16.000. Terus di sini kalau misalnya kita mau hapus nih, terhapus. Ini ada untuk tambah produk juga, masukin kode produknya D. Goreng, kategorinya makanan, skalanya 80, harga belinya ini misalkan 15.000. Kita jualnya 20.000. Nah, ini langsung ada. Terus masuk ke bagian transaksi. Ini kita pilih dulu barang yang mau dibayar. Misalkan mau bayar ini jahe susu, sama mau bayar taro misalkan. Nah, ini langsung otomatis ke totalnya 14.000. Kita bayar, misalkan kita bayar duitnya 17.000 misalkan. Nih, langsung klik bayar dan simpan. Nah, ini bakal ada struknya. Terus kalau misalkan kita transaksi baru, ini otomatis keranjangnya kosong. Ini masuk ke laporan. Setelah ada 5 transaksi, omsetnya kayak gini. Ini ada riwayat transaksinya dan lain-lain. Pilih tanggal-tanggalnya.